Halo guys, di sini dan selamat 17 Agustusan. Ya meskipun video ini harusnya ya tayang di tanggal 18 Agustus, tapi nggak apa-apa toh. Kita tetap merayakan 17-an dengan tradisi kita, yaitu potong-potong brand lokal. Dan hari ini kita akan bedah brand lokal yang top of mind juga 2023-2024. Banyak orang yang nanyain Lovers, banyak yang nanyain rekomendasi Lovers. Dan ini dia jawabannya buat kalian. Karena hari ini cukup spesial, kita bukan bahas aku, tapi buat sekaligus artikel dari Fortuna Shoes. Ada di sebelah kiri gua, ini nggak akan di black karena dalamannya sama dengan yang udah kita potong tahun lalu. Kita akan pakai spesimen yang ada tahun lalu untuk kita lihat dalamannya, dan sekaligus ini akan kita tes jangka panjangnya kayak gimana. Karena gue udah tes sekitar 1 bulanan ya buat yang sebelah kiri ini. Nah, sedangkan yang sebelah kanan ini berbeda. Dalamannya berbeda, konstruksinya juga beda sama yang ada di sebelah kiri ini. Ini bisa dibilang inovasi barunya Fortuna Shoes. Sebelum kita bahas lebih dalam tentang detail per detailnya di dua sepatu ini, nah pertama-tama izinkan gue mengenalkan style Lovers yang cukup bisa dipakai berbagai macam kondisi ya. Namanya adalah Any Lovers. Ada berbagai macam style ya yang cukup common zaman sekarang. Paling sering itu adalah Any Lovers, terus yang kedua itu adalah Tassel Lovers, dan ada juga Horse Beat Lovers. Nah, balik ke Any Lovers ini, gue akan bahas sedikit tentang hal ikonik yang jadi penghias, yaitu di sini nih. Inilah yang mendefinisikan style Any Lovers. Kita pakai dengan denim bisa banget, kita pakai dengan chinos sangat bisa sekali. Intinya banyak banget lah kombinasi untuk sepatu ini. Ini kan yang kita butuhkan di zaman sekarang, bener nggak? Satu sepatu bisa buat berbagai macam style. Tapi muncul pertanyaan, kalau pakai ini bisa buat formal atau enggak, atau jangan-jangan malah terlalu formal. Jadi untuk pertanyaan pertama, jawabannya adalah agak formal iya. Untuk kalian sekedar sekolah, kampus gitu sangat bisa sekali, tapi memang agak kelihatan serius. Kemudian banyak orang lebih prefer material suede kayak begini. Material suede itu kesannya lebih fun, lebih casual, lebih menyenangkan lah gitu, nggak seserius yang ini. Vibes-nya juga kayak lebih agak santai gitu. Tapi yang jelas kita mau gali-gali kualitas dua sepatu yang ada di depan ini. Nah, kayak gimana? Langsung aja kali ya kita gas udah sepatunya. Mari kita sambut Lovers dari Fortuna. Tiba-tiba jadi ada 3 karena memang kita butuh sepatu ini untuk mewakilkan pembahasan tentang konstruksi dalam Fortunanya. Nah, kita akan mulai dari upper yang leather dulu ya. Jadi seperti biasa, Fortuna itu selalu pakai French calfskin, tidak kecuali kayak ini. Nah, satu hal menarik, ternyata Fortuna itu memang finishingnya sangat minimal, dan yang gue suka banget ya, kulitnya itu cantik banget, asli gitu. Dan ini kelihatan banget ya, si pori-porinya itu kecil sekali, baik di sini atau sampelnya ini sama kecil banget pori-porinya. Dia totalnya menarik ya, kita udah tes pakai aseton untuk ngebongkar finishingnya. Jadi kalau ada finishing yang tebal gitu misalnya, dia bakal kelupas dalam jumlah yang ya signifikan gitu ya kelihatan. Dia ternyata cuma kelupas sedikit karena memang finishingnya ternyata sedikit. Kalau sepemahaman gue, ini harusnya crush leather ya yang diwarnain, jadi warnanya itu lebih polosan. Jadi warna coklatnya ini di permukaan aja, tapi ya sama aja finishingnya itu sedikit karena kulitnya memang seasli itu. Kita udah sempat cerita juga untuk breathability-nya, jadi lebih bagus, lebih adem gitu ya dari segi breathability si uppernya. Gimana dengan kekuatannya? Kalau kekuatan daya tahan dulu ya, kita udah coba demo, ternyata memang si upper kulit leather ini tuh cukup menarik. Jadi
daya tahannya ya relatif bagus sih. Kayak kalian bisa lihat coknya ya sedikit gitu. Ini kan di upper itu sebenarnya ada 2 lapis ya, satu lapis untuk ke lining, satu lapis di luaran, dan di ujung-ujungnya itu ada pengeras atau penguat. Nah, jadi di ujung-ujung itu 3 lapisan, dan di sini tidak tembus sampai bagian dalam, cuman tembus bagian atasnya doang, masih kelihatan grainnya aja. Ini daya tahannya juga bagus. Nah, gue mau ngaku dosa di sini ya, karena biasanya kalau kita pakai sepatu kulit kita harus set up dulu si crease-nya mau ditekuk di mana. Nah, ternyata gue tidak melakukan itu buat di lower sini. Mungkin gue terlalu bersemangat juga ya, salah juga sih. Nah, di kanan ini jadi agak keriput-keriput. Cara ngesetnya itu gimana? Biasanya kita ambil sesuatu yang silinder gitu ya, panjang atau apapun lah, relatif lebih keras, taruh di sini dan di sini, dimana tekukan kaki kalian pas yang di jari itu, terus kita roll atau kita tahan, kita tekuk gitu. Harusnya seperti itu dulu, tapi itu tidak terjadi di beberapa sepatu yang lain ya, harusnya ya. Nah, ini juga yang suede biasa lebih aman dari tekukan-tekukan kayak gini. Jadi itu aja fun fact-nya ya tentang si upper ini. Buat warna jujur gue pribadi lebih suka warna-warna terang kayak gini, karena nantinya dia akan timbul patina. Nah, ini kan udah mulai timbul nih, sebagian akan menggelap karena jejak-jejak bekas pemakaian dan akan menambah karakter pada si kulitnya sendiri. Tapi kalau kalian lebih suka yang polos-polos, biasanya nih warna hitam, warna coklat tua tuh nggak terlalu banyak berubah. Nah, kayak begitulah ya untuk yang leather. Nah, gue yakin kalian akan lebih penasaran sama yang suede ini nih. Jadi karakteristik suede ini juga dia tough buat kita lihat Dremel, sama sih sebenarnya dengan yang Fresh Cut Skin. Gue belum dapat info, kalau mungkin tim Fortuna nonton boleh ditambahin ya sebenarnya suede yang dipakai ini apa. Tapi sedikit informasi aja, suede yang dipakai ini tuh enak, dia tebal tapi dia juga tough gitu ya si suede-nya. Jadi gue punya beberapa pengalaman dengan suede-nya Fortuna. Misal nih dia ketumpahan air atau ketumpahan chemical, nah dia lebih gelap gitu, itu nggak usah khawatir, digosok aja pakai suede brush. Biasanya ada brushnya atau kuningan gitu di tengah-tengahnya, hilang. Dan touch feel-nya nih, hand feel-nya tuh enak. Oh iya, biasanya kalau kalian pengen yang uppernya agak lebih main, saran gue ambil yang suede. Karena kalau suede itu dia juga bisa agak lebih fleksibel gitu. Nah, gimana dengan breathability? Selama ini asli, breathability akan baik. Dan dari hasil pengetesan kita, dua-duanya pun sama baiknya, sama-sama asli. Kita udah bakar juga ini suede-nya. Ya, seperti kalian lihat, beginilah adanya. Nah, itu dari segi uppernya. Dan gue berikan rating seperti biasa, 9 dari 10. Memuaskan? Saatnya kita pindah ke soalnya. Izinkan gue buat pinjem whole cut-nya ya untuk mewakili konstruksinya. Karena kali ini kita juga udah dibelah, udah dibongkar biar kalian bisa lihat dalamnya. Kayak gimana konstruksi klasiknya. Jadi ini jangan dipikir karena beda model, konstruksinya beda. Enggak, men. Ini bukan sneakers. Kebetulan kita punya 3 sampel berbeda dari 3 sole yang dimiliki Fortuna, dan kita akan bahas semuanya buat kalian. Nah, yang pertama nih untuk sole-solannya, materialnya di sini ini yang paling menarik ya, dari bagian insole di dalam. Mungkin insole di sini dulu ya. Ini semuanya di dalam itu pakai tulis lokal, karena mereka sebisa mungkin kalau tetap bisa pakai material lokal akan tetap pakai material lokal. Nah, tapi apakah itu jelek? Enggak sih. Gue pribadi juga udah cukup puas dengan feel-nya di sini. Untuk insole-nya yang kembali menarik nih ya, ini feel empuknya itu juga oke. Kalau kita cek durometernya, dia di angka sekitar 40-an. Makanya kalau kalian cek, gue pribadi ya, nyobain memang feel-nya lebih empuk di sini. Nah, bagian-bagian alasnya juga tebal. Kemudian availabilitas cork, nanti kita akan bahas juga. Corknya juga bagus, dan ini memang cork yang tidak bisa didapatkan di market Indonesia. Jadi mau nggak mau memang harus cari dari luar. Nah, karena cork ini nanti beda spek, itu beda membalnya, beda juga empuknya. Kalian mungkin akan bilang, gimana empuknya cork? Karena kan ketemu sama alas leather yang tebal ini dulu, ya memang iya, tapi kan lama-lama akan kerasa nih, kalau lagi berdiri, lagi jalan, nanti kalian kerasa deh bedanya si membalnya cork ini versus dengan yang pakai cork lembaran misalnya. Nah, yang corknya lembaran itu memang kekurangannya dari segi membalnya. Kemudian kita lihat sini stance-nya ada, alasnya lebih tebal lagi, dan masuk ke sini heel block-nya juga full, semuanya pakai kulit, feel-nya juga enak. Yang udah pasti kalian dapatkan dari sini adalah licin. Ya iyalah, namanya juga pelit, apalagi masih baru, itu nggak nge-grip. Satu tips buat kalian yang pakai sol pelit, pastikan kalian jalan di konkrit, di aspal dulu sebelum pakai sering-sering gitu ya, terutama di kantoran. Kalau di karpet sih harusnya aman-aman aja. Karena kalau sol ini makin kegesek, nah dia lama-lama akan makin ngegigit gitu. Atau, nah kalian bisa langsung upgrade aja
pilih varian yang pakai Vibram. Nah, Vibram ini kelebihannya ada dua. Yang pertama itu lebih ngegigit gripnya. Kalian bisa lihat ya tes kita di permukaan lantai keramik licin versus dengan kondisi basah. Ini bagusnya tuh di situ. Dan ini nambah Vibram ini kan kalau kalian tambahnya di luar itu bisa nambah sekitar 500 sampai 1 jutaan. Ya relatif tergantung dari harga satu jasa, terus yang kedua material kalian dapat di mana ya. Kalau di shoe workshop sih average memang mendekati 1 jutaan ganti alas Vibram ini doang. Kenapa? Vibram mahal bos. Udah gitu aja gampangnya ya, belum sama jasa. Nah, untungnya sebenarnya kalau di Fortuna itu kalian punya opsi buat yang udah pakai Vibram dan biasanya nambahnya nggak banyak. Gua mengambil opsi itu. Kenapa? Biar gripnya lebih bagus aja sih. Kalian mendingan ambil lebih deh biar dapat Vibram sekalian gitu ya. Karena banyak user sepatu di Indonesia kan mau nggak mau dia akan jalan dari stasiun MRT ke stasiun MRT lainnya, dari busway ke busway lainnya, akan ketemu permukaan apa sih itu, aluminium atau besi ya, itu kan licin gitu ya, lebih ngegigit Vibram. Ketemu trotoar basah, lebih ngegigit Vibram. Pokoknya semuanya itu lebih ngegigit Vibram deh. Ini gue simulasi ini ya kayak lagi di endorse Vibram, padahal enggak. Gue murni aja sebagai user cerita itu kelebihan Vibram. Nah, kebetulan hari ini kita kedatangan satu sol baru dari si Fortuna. Ini namanya adalah sol Extra Flex. Nah, bedanya di mana? Gue coba tes sol standarnya Fortuna dengan Extra Flex ini dan kalian bisa lihat bedanya di sini. Ini lebih fleksibel. Ngaruhnya di mana, bos? Gini, kalau sol sepatu kulit lebih fleksibel, ini akan lebih kebantu kalian jalan. Ketika kita jalan, leather yang lebih kaku itu memang lebih gak nyaman, baik dari upper dan juga dari sol. Kalau kita butuh mobilitas tinggi, akan lebih enak kalau soalnya fleksibel. Ini kan sebenarnya alasan juga kenapa kita lebih enak pakai let's say ya sneakers lah atau running shoes untuk gaya hidup yang lebih aktif gitu ya. Karena memang soalnya biasanya memang lebih fleksibel. Nah, ini diciptakan untuk berhadapan langsung dengan itu. Dia dari awal tuh tidak se-fleksibel itu, tapi makin kalian pakai, makin kalian tekuk, ini akan jadi lebih fleksibel. Nah, ini jadi opsi juga nih guys, buat kalian yang pengen alas kaki yang lebih fleksibel. Karena kan masalah utama dari sepatu kulit itu adalah ketidakfleksibelannya. Gak enak gitu katanya. Nah, ini yang bisa menjadi bridging ke arah sana. Kayak gitu sih, sedikit pembahasan. Dan karena ini ada 3 jenis sol ya, dan 3-tiganya semuanya sama-sama menarik. Jadi sebenarnya gua punya preferensi semuanya oke, 9. Bahkan sedikit note aja kalau sol Vibram ini gue mungkin mau willing gitu ya buat kasih rating lebih dari itu. Jadi biar fair ya, memang kita tetap akan samakan saja di angka 9. Khusus buat note gue, ini mungkin Extra Flex ini yang harus kalian lebih aware atau lebih highlight gitu ya. Tapi fleksibilitas ini tidak bisa didapatkan di sol-sol kulit yang lainnya. Next kita akan bahas las dan shape-nya ya. Jujur buat gua, lasnya Fortuna itu menarik sebenarnya. Karena kan macam-macam. Tapi untuk khusus on ya, buat yang ini, buat gua kurang menarik, biasa aja. Makanya ada alasan kenapa gua lebih memilih yang ini. Kelihatannya buat kaki gua sih agak lebih memanjang. Tapi memang ada downside-nya buat room di kaki depannya, karena memang dia kecil ya, akhirnya terasa lebih sempit gitu di bagian toe box-nya. Sedangkan kalau kalian pengen yang lebih roomy, dan ini karakternya mirip banget sama lasnya Alden, akhirnya akan lebih enak gitu buat kaki kita. Tapi memang ada hal yang harus gue kasih catatan nih sambil gue bahas last and shape-nya. Kalau kita ngambil loafers, kita harus turun minimal setengah sampai 1 size dari ratio yang biasanya. Kenapa? Karena kita akan butuh yang ngegigit dari depan sini, samping sini, dan belakang sini. Kita mau nggak mau harus dapat fit yang lebih ngegigit gitu. Rata-rata kalian akan punya masalah dapat depannya, belakangnya kepanjangan, belakangnya yang ngepas, sininya terlalu sempit atau terlalu lebar. Itu akan terjadi. Kalau loafers yang sempurna itu selalu baiknya di bespoke atau di custom sesuai dengan bentuk kaki kalian. Nah, kalau kalian mau beli Fortuna, saran gua komunikasi dulu sama pihak brandnya. Nah, ini bagus nih, kita beli brand lokal yang bisa MTO. Kita bisa coba tes sizing dulu, mana nih las yang cocok, bentuk yang cocok, gitu, fit yang cocok. Kalau ternyata ngejepit, minta dibukain. Boleh nggak kita MTO, kita custom sedikit lagi, dibuka di bagian sininya, bisa harusnya. Tapi memang ada harga ada rupa.
dimana kalian tidak bisa berharap dapat barang diskonan dengan perlakuan seperti itu. Fair play lah ya, gak masalah kali beli sepatu kulit yang speknya di atas Jordan gitu ya, dengan tingkat kepuasan yang lebih. Gue pribadi memang lebih suka ke arah sini. Kalau kalian lebih suka klasik gaya Alden, mendingan ke arah sini. Brand lokal yang paling memuaskan kalau menurut gue. Jadi untuk kelas dan shape tetap sama penilaian gue ada di angka 9 dari 10. Nah, sekarang kita mau masuk ke pembahasan teknis tentang konstruksinya. Jadi di sini ada dua jenis konstruksi yang menarik ya. Kalau untuk konstruksi klasiknya, kita buka di sini dulu ya. Ini Goodyear Weld dengan mesin? Iya, dengan mesin. Dimana kita ngelihat alas, tempel dulu ke alas, kemudian upper, masukin, tarik, kemudian jahit, dia tembus pakai benang yang di wax juga. Tapi overallnya memang sama, semua inline. Dan satu kelebihannya Fortuna itu adalah di penggunaan paku. Jadi di sepatu kulit itu cukup banyak paku-paku yang dipakai untuk menjaga sole dengan upper. Mulai dari di bagian sampingnya sini, ini waist ke bawah ya, mau ke heel. Di heel yang terutama pasti akan banyak sekali. Itu pasti akan ada paku. Yang minus di sini nggak ada paku tuh cuma depan aja. Karena jahitannya itu bagus banget dan spek pakunya juga spesial, paku ulir yang lagi-lagi tidak ada di market Indonesia. Komen aja deh kalau ada yang bisa nemu Fortuna ini, FYI aja. Kita udah sempat main ke pabrik, cuman ya untuk menghormati ya, kita tidak ambil footage di sana. Ada beberapa alat-alat khusus, jadi pakunya ini nggak bisa pakai paku biasa, harus paku dengan spesifikasi khusus. Bahkan pas lagi ngebongkar, kita juga ya lumayan kerepotan sih pas lagi ngebongkar. Bukan motong ya, ngebongkar ini. Kalau motong, kalian bisa lihat sendiri banyak banget momen-momen ketika percikan api keluar karena ya ketemu paku lagi gitu ya. Bener-bener banyak banget pakunya di sini. Ya, itu something spesial dari Fortuna ini. Kemudian sengsnya juga pakai spek sendiri ya. Ini bukan sengs yang kalian akan bisa temuin di Cibaduyut sana, di supplier manapun. Enggak. Gue suka banget sih sengs yang panjang-panjang kayak gini karena yang dibutuhkan ketika fleksibel kan sebenarnya depannya. Ini jelas solid 9 dari 10. Tapi gue mau agak move dulu nih. Ini sesuatu yang beda. Jadi di sini nih, gue menemukan Fortuna melakukan hal baru. Konstruksinya itu, jadi dia masih pakai material yang sama, sengs yang sama, cork yang sama, tapi di sini dia melakukan hybrid construction. Bagian belakang setengah sini itu masih dilakukan dengan cara sama. Seperti di sini, jahitnya juga ada jahit dalam gitu ya. Tapi di bagian depan, ini agak mirip dengan stitch down. Ini setengah stitch down dan setengahnya lagi apa ya? Gue nggak tahu ini ibunya konstruksi apa. Lucu sih, ini unik banget. Bagian-bagian pentingnya tetap dijaga. Jadinya, ini loafers yang lebih ringan daripada loafers klasiknya mereka. Seperti biasa, Fortuna jahitan-jahitannya something interesting gitu. Tapi kalau buat gue pribadi sih, ya gue mungkin POV-nya lebih suka sama yang klasik. Akhirnya ini boleh nggak gue downgrade sedikit ya untuk yang di sini 8,75 deh. Ini kalau mau di repair di luar tempatnya Fortuna itu akan jadi lebih sulit. Ini kalian bisa lihat ya, ada sisa-sisa sole yang ke bawah, ada yang ketariknya ke atas, ada yang ketariknya ke bawah gitu ya. Next kita akan masuk ke kenyamanan. Nah di sini juga akan kebagi dua ya, karena to the point aja. Gue lebih suka yang baru ini karena dia lebih fleksibel, fitnya lebih enak. Kemudian suede versus leather itu akan lebih main suede, itu lebih nekuk suede. Fitnya dan widthnya eksepsional, sangat baik sekali karena kulitnya asli. Breathability leather juga sangat oke banget. Everything's good di sini. Dan ini gue kasih rating 9 ya dari 10 untuk kenyamanan. Nah, bagaimana dengan ini? Untuk semua support sebenarnya sangat baik sekali. Bahkan gue ngerasa ini ketemu nih. Ini ada support di bagian arc-nya, di mana di sini nggak ada, tapi ini lebih kencang gitu ikat kaki guanya. Jadi ya mau nggak mau memang tidak senyaman itu, meskipun support-supportnya sangat oke sekali. Akan ngedrop ya si kenyamanan ini di 8,5 kalau dibandingin sama ini. Ya 8,5 dari 10. Nah sebelum gue kasih rating final, beberapa rating gue ya, gue ngeliat sebenarnya Fortuna itu cukup mentok lah kalau buat di lokal dengan harga di 4,5 sampai 5 juta. Gue sangat mengapresiasi ketika Fortuna bikin kayak gini. Ini inovasinya. Nah ratingnya untuk dua sepatu ini, yang versi loafers klasik 8,9 cukup bagus, dan ini 8,95 lebih bagus lagi sedikit ya. Karena memang harusnya Fortuna ini dihadapkan face to face dengan brand yang udah di atas 10 juta bahkan belasan juta. Mereka bisa jualan 4 juta, 5 juta gitu ya. Lucu sih sebenarnya. Nah, karena itu next video kita akan battlekan Fortuna dengan brand mall, dengan brand butik, dan brand Inggris yang juga harganya sudah 2 digit. Kayak gimana sih Fortuna akan bertahan? Tungguin aja video versusnya, Fortuna versus Gucci dan Church.
Gue Dimas undur diri, sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.